Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hormati, jadi hari ini kita rapat untuk evaluasi implementasi SAKIP tahun 2022. Jadi kita terhormat dari Inspektorat, kemudian teman-teman dari Struktural Kesehatan Kendal. Seperti kita tahu ya, jadi visi Bupati itu sampai tahun 2024, karena Bupati kita ini nanti berakhir 2024 itu Kendal handal, unggul, makmur dan berkeadilan. Jadi untuk Kabupaten Kendal, untuk Dinas Kesehatan ini masuknya pada misi kedua. Jadi misi kedua ini mewujudkan sumber daya manusia yang misi Bupati kedua ini mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat jasmani rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0. Jadi ini adalah misi yang nomor 2. Kemudian tindak lanjutnya kalau di Dinas Kesehatan ini untuk memenuhi ini kita ada program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat, kemudian program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, kemudian program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, program penunjang urusan pemerintah daerah. Ini yang kita lakukan. Kemudian dari misi ini turun pada sasaran, indikator kinerja dan indikator sasaran. Jadi kita ketahui bahwa indikator sasaran kita adalah AKI, AKB dan menurunnya prevalensi stunting. Dan ini masing-masing dari program sudah ada indikatornya. Untuk yang pertama tadi pemenuhan upaya kesehatan perorangan ini rata-rata capaian SPM. Kemudian untuk yang program kapasitas sumber daya manusia kesehatan ini proporsi puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai dengan standar. Ini yang dari SDK kita. Kemudian dari sediaan farmasi, alat kesehatan makanan minuman ini adalah proporsi pembinaan mutu makanan dan minuman. Kemudian dari sumber daya masyarakat bidang kesehatan ini presentasi rumah tangga dengan PHBS. Kemudian urusan pemerintah daerah adalah jumlah bulan tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah. Jadi apa yang kita lakukan setahun tahun 2022 kemarin ini adalah dalam upaya memenuhi indikator program ini. Ya, yang padanya jadi memenuhi program kita yang di sana. Ya, ini lanjut saja karena ini sudah sering kita sampaikan ya. Ya, ini tahun 2022 ini dari program tadi kita sudah melakukan perjanjian kerja, jadi antara kepala dinas dengan bupati ya. Jadi ini perjanjian kerja antara kepala dinas dengan bupati yang isinya antara lain memuat yang tadi saya sampaikan di depan. Kemudian ini teman-teman sekalian, jadi Dinas Kesehatan ini pada tahun 2021 ini mendapatkan nilai SAKIP 73,25 dengan kategori BB, sangat baik. Jadi kalau bahasanya adalah B+ ini. Jadi 73,25. Ini atas dasar surat dari Inspektorat Kabupaten Kendal nomor 70 /306 Inspektorat tanggal 8 September perihal laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kesehatan Kendal ya. Ini kita dapat nilai 73,25. Ini kategorinya sangat baik BB ya. Ini yang dinilai teman-teman sekalian, yang pertama adalah perencanaan kinerja nilainya 24, kemudian pengukuran kinerja nilainya 22, kemudian pelaporan kinerja nilainya 20,5, kemudian evaluasi akuntabilitas kinerja nilainya 16,25. Nah ini jadi dari hasil itu masih ada rekomendasi yang harus kita lakukan di tahun 2022, ada 7 ya. Yang pertama adalah pada subkomponen perencanaan kinerja untuk mempertajam dengan cross cutting, yaitu perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang terkait. Ini yang pertama. Kemudian rekomendasi selanjutnya adalah terkait komponen pemanfaatan pengukuran kinerja untuk membuat surat promosi, rotasi, mutasi baik pejabat struktural maupun pelaksana berdasarkan penilaian internal pegawai. Jadi di sini diminta bahwa ketika kita
melakukan apa promosi atau kita mindah pegawai itu ada penilaian kinerja dulu. Jadi tidak asal comot kemudian karena ini permintaan kemudian pindah, tidak. Tapi ada alasan evaluasi kinerja. Ya. Alasan bahwa kenapa si A ini kita angkat jadi subkor ini karena ada hasil dari evaluasi kinerja. Ternyata dia memang layak untuk dipromosikan dan seterusnya. Kenapa ini dipindah jauh dari karena mungkin ada punishment, ada hukuman ketika dia kinerjanya kurang bagus. Ini yang kedua. Kemudian selanjutnya terkait komponen kemudian dokumen pelaporan kinerja untuk dilakukan berjenjang pada saat penyusunan dokumen kinerja. Nanti bawah kemudian terkait kualitas evaluasi kinerja internal untuk membuat surat usulan mengikuti pelatihan diklat Bimtek peningkatan kompensasi SDM terhadap penyusunan sakit. Jadi ini kita juga diminta tiap tahun itu untuk melakukan usulan pelatihan atau Bimtek. Kemudian yang selanjutnya rekomendasi yang kelima adalah laporan kinerja agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional atau internasional. Jadi kita bandingkan ketika contoh target nanti penurunan stunting nasional di tahun 2024 misalkan kita 2014 kemudian provinsi sekian, kita berapa itu nanti ada ya. Jadi tiap program ini nanti kita bandingkan antara ini target nasional, target provinsi dibandingkan dengan target atau capaian kita ya. Ini yang diminta itu. Kemudian yang keenam adalah laporan laporan kinerja untuk detail menyampaikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Jadi apa yang kita capai ini tidak hanya kita selesai melakukan ini kewajiban kita selesai terpenuhi, tidak, tapi tetap dibandingkan dengan apa yang kita capai ini dengan sumber daya yang digunakan termasuk dengan sumber dananya. Kira-kira kalau bahasa Jawanya cucuk ora sumbut ora dengan dana sekian hasilnya hanya kayak gini ya. Ini yang keenam. Kemudian guna memperbaikan kriteria pada subkomponen terkait pemanfaatan implementasi SAKIP agar rekomendasi tahun sebelumnya dapat dijadikan tindak lanjut perbaikan pada laporan kinerja pada periode selanjutnya. Jadi ini laporan SAKIP kita yang tahun ini nanti bisa kita gunakan untuk dijadikan sebagai tindak lanjut perbaikan. Ternyata kemarin kita lemahnya di subkomponen ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Nah, harapan ke depan nanti ini tidak kita ulangi lagi. Ya, ini adalah rekomendasi SAKIP tahun 2021. Kemudian tahun 2002 kita sudah tindak lanjuti ya. Yang pertama tadi pada subkomponen yang pertama tadi ini kita sudah tindak lanjut dengan pada penyusunan rencana strategis perubahan menyusun dokumen cost accounting program. Ini sudah nanti di lampirannya sudah ada, ini sudah kita tindak lanjuti. Jadi ada 7 rekomendasi. Yang pertama sudah kita tindak lanjuti. Kemudian rekomendasi yang ini lampirannya ya, cost accounting program sudah kita tindak lanjuti semua ya. Kemudian yang kedua terkait subkomponen pemanfaatan pengukuran kinerja untuk membuat promosi rotasi mutasi, ini juga sebenarnya sudah kita tindak lanjuti. Jadi ketika tahun 2002 dan seterusnya, mungkin nanti sampai ke depan pun ketika tadi kita ngangkat support atau ngajukan untuk kabit merotasi orang, mutasi ya. Ini kita berdasarkan atas evaluasi kinerja internal pegawai. Yang contohnya jadi pada saat kita mengusulkan merotasi orang atau mindah orang, angkat orang, ada keterangan bahwa yang bersangkutan untuk promosi dan seterusnya, ini ada di belakangnya keterangan. Jadi tiap kita ngajukan ya itu belakangnya ada kenapa ini diajukan untuk promosi, kenapa ini dipindah jauh dan seterusnya, kenapa ini dirotasi dan seterusnya ya. Ini sudah kita lakukan. Kemudian untuk tindak lanjut yang ketiga ini terkait subkomponen keberadaan dokumen pelaporan kinerja untuk dilakukan berjenjang pada saat penyusunan laporan dokumen kerja. Tindak lanjutnya adalah proses penyusunan dokumen pelaporan kinerja sudah melalui tahap entry atau input capaian kinerja masing-masing subkegiatan di aplikasi SIEVA. Jadi ini sudah ada aplikasinya. Jadi juga kita sudah lakukan, kita input rutin ya.
Jadi pada tahun 2022 sudah kita tidak lanjuti. Kemudian yang keempat terkait kualitas evaluasi kinerja internal untuk membuat surat usulan mengikuti pelatihan. Jadi ini juga sudah kita lakukan ya. Jadi sudah kita share bahkan pada tingkat Kepuskesmas. Kemudian kita ini tiap tahun kita mengajukan pelatihan yang dibutuhkan masing-masing profesi atau masing-masing program sudah kita lakukan ya, kita ajukan ke DKPP. Ini lampirannya ya, misalkan pendidikan pandu PTM butuh sekian, kemudian dan seterusnya, ini sudah. Jadi apa yang kita butuhkan ini contoh saja ya, pelatihan apa sudah kita buat ini. Kemudian rekomendasi yang kelima, laporan kinerja akan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi level nasional atau internasional. Jadi tindak lanjutnya adalah membandingkan target Renstra Kemenkes AKP stunting dengan capaian kinerja program Kabupaten Kendal pada LKJIP tahun 2022. Ini nah contoh ini. Jadi AKI target nasional 183, target daerah 83, capaian tahun 2022 137. Ya, jadi pada tiap laporan tiap kita bandingkan, pada Renstra juga kita bandingkan. Jadi antara nasional kemudian daerah dan capaian kita. Ya. AKB target nasional 16, target daerah 7,9, capaian kita 7,23. Stunting target nasional 14, daerah target 14,60, capaian kita sekian. Jadi kita bandingkan. Jadi, ini tahun 2022 sudah kita lakukan. Ya. Ini kemudian untuk rekomendasi yang ke-6, laporan kinerja untuk lebih detail menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Tindak lanjut dalam menyusun LKJIP tahun 2022 sudah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Ini terlampir juga sudah kita lakukan ya, contohnya nah ini analisis efisiensi sumber daya, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Kemudian program ini sudah ya, kita efisiensinya 9, ini yang ini 51, 5,23, 4,0 untuk program pembinaan masyarakat kesehatan. Ini sudah kita lakukan tahun 2022. Ini yang ketujuh, guna perbaikan kinerja pada subkomponen terkait pemanfaatan implementasi SAKIP ya, tindak lanjutnya adalah dalam menyusun LKJIP tahun 2022 memperdomani pada laporan hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2021 dan melakukan tindak lanjut pada SAKIP di tahun berikutnya. Jadi itu Bapak Ibu dari Inspektorat dan teman-teman dari struktural kesehatan bahwa rekomendasi temuan pada tahun 2021 sudah kita lakukan, kita tindak lanjuti di tahun 2022 semuanya. Ini dan tahun 2023 ini nanti kita berpedoman pada apa yang sudah kita lakukan kemarin ya, SAKIP kemarin. Oke. Itu mungkin nanti setelah ini kita bisa diskusi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.